Ya, baiklah, selamat siang semuanya, selamat pagi atau selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel Human Being. Kita belajar menjadi manusia. Di sini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya. Namanya adalah Bapak Genius Akbar SHMH, yang dia adalah Siap. profesinya pengacara. Sekarang profesinya pengacara ya Pak Genius ya? Ya, pada tinggi. Betul. Jadi Sekarang profesinya pengacara. oke, nah ini pokoknya bintang tamu hari ini spesial sekali. Kalau mau kenalan dulu, mungkin disampaikan oleh Bapak Genius. Silakan Pak Genius dikenalkan dirinya dulu untuk teman-teman dari mana dan siapa. Silakan. Oke. Nama saya Genius Akbar SHMHCMCLA. Nah, sekarang saya berdomisilinya di Lampung, kembali lagi ke Lampung. Kalau dulu saya lulus SMA, mungkin kita dari dulu kan satu SMA. Iya, benar. Setelah lulus SMA ke Bandung, 2020 kemarin balik lagi ke Lampung. Makanya sekarang domisilinya di Lampung. Ya, jadi ya teman-teman semuanya, ini nih sahabat karib saya dari SMA. Nah, kemudian sekolahnya di Bandung. Sampai S2, kemudian mengambil gelarnya banyak sekali tadi. Ada CL apa, saya nggak ngerti ya. Pokoknya itu nanti dijelasin sama beliau. Nah, untuk kegiatannya sehari-hari sekarang apa, Bung Genius? Sekarang masih sehari-hari beracara, yang jelas. Pendampingan klien, baik di luar kota maupun di dalam kota. Jadi, ya, untuk sehariannya itu sih. Bisa dijelaskan nggak oleh Bung Genius, kan sekarang ini masyarakat misalnya kalau ada masalah atau kena, ya kita jangan sampailah ada masalah ya, tapi kan kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Jadi apa sebenarnya langkah yang harus kita lakukan gitu kalau kita tersandung oleh kasus baik pidana atau perdata gitu Pak Genius? Kalau langkah upaya dari kita sebagai pengacara, yang pertama mendampingi klien, ya kan? Karena kebanyakan orang berpikir, pengacara itu ngebela yang salah. Iya. Pengacara itu nggak benar, kan gimmick-gimmick dan momok-momoknya yang selalu kadang-kadang orang berpikirannya buruk tentang pengacara. Oke, kita lanjut Pak Genius. Pertanyaan berikutnya ini, kalau untuk apa di daerah kan, khususnya di daerah itu apa masyarakat itu kurang ada edukasi untuk ke pengacara itu kayak mana caranya. Misalnya saya kena kasus, jadi gimana nih Pak? Kalau saya kena kasus, saya kan nggak tahu nih siapa yang mau saya hubungin gitu. Ada baiknya gimana dari Pak Genius? Kalau menurutku sekarang kan di setiap daerah itu sudah banyak pengacara. Minimal kawan-kawan yang tersandung kasus itu bisa menanyakan, bisa mengkonsultasi terkait permasalahannya itu seperti apa, datang ke tempat pengacaranya. Oh ya, jadi kalau memang di sana ada pengacara, datang tempat pengacaranya, gitu. Jadi ada kantor pengacaranya juga Pak ya? Oh iya, kalau untuk di Kota Bumi, iya, aku sekarang punya kantor pengacara. Wah, udah besar. Kali Bening. Iya. Jadi untuk teman-teman yang terkait ada kesandung masalah, ada permasalahan baik pidana maupun perdata, bisa datang langsung ke kantorku di Jalan Raya Kalibening nomor 15. Iya. Yang insya Allah pasti kita bisa bantu. Pasti kita bantu. Nanti di bawah saya kasih alamatnya Pak ya, sama kontak apa untuk siapa yang mau menghubungi ya kan bisa. Nah kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau untuk khusus Pak Genius, misalnya ada klien-klien yang ingin minta bantuan gitu Pak, masang tarif nggak? Apa Pak Genius ngeliat masyarakatnya kayak mana gitu, gimana? Kalau ngomongin permasalahan masang tarif, enggak juga. Iya. Ya kan? Tergantung siapa yang kita bela. Oh iya, benar. Kalau dia sudah susah, kita buat susah kan kerok juga Pak. Oh iya, benar Pak. Ini ada orang yang susah, lantas kita masang tarif yang kira-kira dia nggak mampu, kan nggak mungkin juga. Iya. Jadi pengacara juga bisa dia membantu lah Pak ya. Jangan sampai menyusahkan masyarakat bawah. Iya. Ya, betul. Dan kita juga harus
Kalau pribadi, semua itu kan balik-balik lagi ke pribadi. Kalau pribadi saya sih Pak, dilihat dulu kasusnya seperti apa yang harus kita tangani, gitu loh. Permasalahannya seperti apa. Jangan sampai kita salah mengambil langkah, jangan sampai salah kita membela orang. Oh gitu. Iya. Berarti harus dipilah-pilah juga ya? Karena iya. Harus dipilah-pilah. Apa yang kita kira-kira sesuai dengan hati nurani kita. Terus permasalahan itu kita bisa atau enggak untuk menyelesaikan permasalahannya. Artinya kecakapan kita terhadap permasalahan itu kita sudah cukup belum keilmuannya. Jadi nggak semerta-merta semua datang ke sini terus kita terima semua juga enggak gitu. Baik. Yang sudah Bapak alami sepanjang karir Bapak ini, apa kasus yang paling berat yang pernah Bapak tangani sampai kasus yang paling ringan? Silakan Pak. Kalau ngomongin permasalahan berat, saya rasa nggak ada yang ringan ya. Berat semua berarti ya. Semua itu berat semua. Tapi kalau ngomongin permasalahan kalau ngomong permasalahan beratnya seperti apa, tergantung tingkat kesulitannya kan. Iya. Nah kalau ngomong perkara perdata, untuk saat ini terkait permasalahan tanah Pak, perdata. Karena pembuktiannya yang nggak cukup memakan waktu yang sebentar gitu dalam persidangannya. Belum lagi pembuktian saksi-saksi ahli yang memang betul-betul berkompeten di bidangnya. Belum lagi pembuktian alat-alat buktinya. Banyak proses-prosesnya yang harus dilalui. Berarti kalau ngomong permasalahan berarti yang berat itu ini Pak ya, apa lebih ke perdata ya, karena dia melawan person to person ya. Ya betul, person to person ya. Kalau pembuktiannya. Kalau pidana gimana Pak? Kalau permasalahan pidana yang paling sulit itu terhadap korupsi dan penggelapan. Oh, penggelapan ya. Iya. Iya, penggelapan itu juga agak butuh waktu yang lama karena hampir mirip-mirip dengan perdata. Pembuktiannya, iya. Saksi-saksi, keterangan-keterangan yang memang harus kita runutkan dulu, Pak. Gitu. Beda kasusnya kayak tindak pidana ringan, contohnya pemukulan, pencurian. Iya, itu gimana itu, Pak? Kalau pemukulan, pencurian. Nah, kalau dia pidana pencurian, kalau kita klien kita sebagai pelaku, iya. Nah, kebanyakan kan, apalagi sudah tertangkap tangan, itu sulit untuk kita kalau untuk mengurangi rasa hukumannya, saya rasa bukan kewenangan kita, tapi minimal kita mendampingi beliau, yaitu tadi saya bilang Pak, untuk mendapatkan haknya yang untuk dibela. Oh iya, berarti gitu, meskipun dia kriminal, udah melakukan tindak pidana, tapi ada hak dia untuk dibela ya. Betul, karena setiap orang itu dalam undang-undang juga memiliki hak untuk membela dirinya. Iya. Nah, ketika dia punya hak untuk membela dirinya, kita punya hak juga untuk membela klien kita. Iya. Gitu, Pak. Tetap, tapi harus dipilah-pilah juga Pak ya kalau pidana ya. Betul. Harus dipilah-pilah juga. Kalau pidana narkoba Bapak nggak berani ngambilnya tuh Pak? Sudah pernah. Contohnya ini, tolong diceritain itu Pak Genius. Ada, kalau ngomong permasalahan narkoba, salah satu di Lampung Utara sendiri. Iya. Iya. Terkait kalau yang sering disebut anak-anak zaman sekarang itu sabu. Wow, iya. Mengerikan sekali ya. Iya. Putau Pak? Putau belum ya. Selama ini belum. Jadi Pak, kalau jenis pembelaan kita misalnya kalau tindak pidana yang udah jelas misalnya sabu, pembunuhan dan lain-lain, itu goalsnya itu kita apa Pak? Apa benar-benar bisa keluar dari jerat hukum atau gimana? Kalau tertangkap tangan dan dinyatakan dia bersalah, saya rasa sulit Pak untuk dibebaskan. Kecuali dia dijebak. Nah,
Oh Kalau iya. kalau proses selama ini yang aku tanganin itu ya nggak ada Pak yang bisa keluar gitu, tapi minimal kita mendampingi dia bisa ya kalau ngomong permasalahan kita bisa mengurangi hukuman ya enggak juga gitu loh, karena semua kan balik lagi ke jaksa dan Oh putusan iya itu iya. kan balik lagi ke hakim. Kalau kita tetap mendampingi proses di persidangan, ya sekiranya patut kita bela, apa tuh poin-poinnya kita bela, maka kita bela. Oh iya ya, intinya pendampingan Pak ya, Gitu. pendampingan klien ya. Iya, Iya. pendampingan klien. Karena kadang-kadang si klien ini nggak tahu bagaimana sih cara membela dirinya sendiri di Oh muka iya iya. persidangan. Oh iya iya benar. Gitu. Jadi Pak, misalnya kalau untuk judi, misalnya judi gitu, gimana? Judi 303 itu Pak. Judi online juga masih dapat ya sekarang? Kalau judi sekarang ini apapun bentuk judi itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Nah, meskipun online. Oh iya, meskipun online ya? Iya, betul, meskipun online. Contoh, togel itu online gitu loh. Iya. Dia nggak ke bandar, bandarnya bukan person ya, bukan personal gitu, tapi melainkan melalui media kan. Medianya apa sih, handphone. Dia online, dia buka situs-situs judi online dan itu tidak pernah diperkenankan juga. Itu paling berat berapa tahun itu hukuman Pak kalau judi online? Iya, kalau judi online hukumannya ya sama aja pakai judi-judi biasanya. Oh, sama dia. 3 tahunan. Sama aja. Nah, sekarang sama. ini Saya pernah dulu. Iya, gimana? Ada case togel. Iya. Iya, sehingga diputus hakim kalau nggak salah 1 tahun 2 bulan lah. 1 tahun 2 bulan dia bandar dia. Jadi ya? dia narikin, dia buka di online. Iya. Dia buka di online, tapi dia narik nih masyarakat siapa yang pengen masang nomor lah kan. Oh, maklar lah berarti ya Pak ya, maklar judi ya. Iya. Iya, maklar judi. Maklar judi. Jadi dia ditangkap sama polisi, terus kita pendampingannya sehingga dapat putusan vonis waktu itu 1 tahun 3 bulan. Iya. Kalau di persidangan nih Pak, kalau di persidangan itu si hakim itu ngelihat nggak sih misalnya karena apa gitu. Misalnya nih saya maling. Kenapa, gimana maksudnya? Misalnya nih saya maling ayam, karena memang kebutuhan saya udah, walaupun saya salah tahu saya maling ayam, tapi kan karena misalnya saya terlalu susah gitu. Ada itu dilihat nggak? Itu yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Oh iya. Oh nih si pelaku ini maling itu sebabnya apa sih gitu. Apa memang dia sudah jadi satu mata pencarian, atau memang dia dalam keadaan yang terdesak sehingga dia harus maling gitu. Oh, berarti bukan dilihat dari kita malingnya aja, berarti itu tadi Pak penyebabnya ya. Dalam pemutusan persidangan hakim itu melihat dia melihat hal-hal yang memberatkan, kemudian dia melihat hal-hal yang meringankan juga. Oke. Apa sih yang menjadi poin putusan hakim itu? Ya salah satunya pengakuan dari terdakwa. Kenapa dia bisa mencuri gitu? Kenapa dia bisa melakukan perbuatan melawan hukum? Oh iya, berarti dia pengakuan dari terdakwanya ya. Iya. Kemudian ada sih banyak kan masyarakat sekarang juga masih bingung gitu kan, karena pandemi sekarang ini. Nah, jadi kalau kan sekarang ini kebanyakan semuanya internet Pak ya, internet online. Nah, apalagi yang banyak diperbincangkan sekarang itu undang-undang ITE. Ya. Ini menurut Bapak Genius gimana ITE itu? Nah, sekarang ini banyak remaja-remaja, apalagi maaf ngomong di daerah-daerah yang pedalaman, perkampungan yang kurang paham gitu loh. Kurang paham apa sih undang-undang ITE itu. Iya, gimana Pak? Berapa sih hukumannya? Iya. Nah, sudah sepatutnya
aparat penegak hukum itu seharusnya kalau menurutku menyosialisasikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Kita juga nanti bakal ada program itu untuk sosialisasi terhadap desa-desa. Oh, jadi kantor Pak Genius ini nanti ada program untuk pengedukasian masyarakat khusus di desa-desa. Betul. Oh, membantu kita sekali ya Pak ya. Ya, kita bakal datang ke setiap desa dan kita bakal menawarkan terkait permasalahan penyuluhan hukumnya. Karena di era sekarang ini Pak, era yang semua memiliki kemajuan teknologi ya. Iya. Berbau media sosial. Orang harus benar-benar paham atas dasar kesalahan dia. Banyak kan orang mengejek nih Pak, salah satunya mengejek atau saya sebut body shaming. Body shaming, kan? Ya. Itu suatu perbuatan melawan hukum juga, dan itu harus disadari sama mereka. Oh iya. Gak boleh memposting hal-hal yang kira-kira unsurnya fitnah, unsurnya sara. Nah, saya lagi nanganin perkara Undang-Undang ITE di Polda Banten. Di Polda Banten, Bapak berarti sudah go nasional berarti. Di wilayah hukum Banten. Sekarang dia sudah sidang di Pengadilan Negeri Banten. Oh iya, ini perkembangan kasusnya gimana Pak? Jadi terkait sara. Iya. Terkait unsur sara, jadi polisi menangkap beliau, terus sudah limpahan ke kejaksaan, terus dari kejaksaan limpahan pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Sekarang dalam tahap menghadirkan saksi dari negara, saksi yang memberatkan lah istilahnya. Kenapa sebuah proses Undang-Undang ITE itu bisa dilakukan dia, artinya ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Kenapa sara itu bisa muncul? Nah, saksi-saksi yang memberatkan itu biasanya negara yang memanggil, yang menjadi dasar jaksa untuk menjatuhkan tuntutan. Baik Pak, ini ada 2 poin lagi ya untuk terakhir sebelum penutupan ini ya Pak. Karena karena terkait dengan tadi dengan perkembangan perkembangan internet, teknologi dan lain-lain. Nah, anak-anak muda khususnya kita tahu sendiri lah ya. Anak-anak muda ini kan sering buka situs-situs yang berbau pornografi gitu Pak. Itu gimana tuh? Betul. Ada nggak itu Pak hukum atau ya silakan dijelaskan lah. Kalau sejauh ini terkait pornografi, kalau si anak sebenarnya kalau undang-undangnya itu nggak, kalau di online ya Pak, belum ada lah. Artinya untuk menjerat seseorang itu ketika dia menonton film porno itu belum ada. Cuman masyarakat dan orang tua peran pentingnya. Oh, berarti peran pentingnya dari orang tua aja itu Pak ya? Iya. Kalau dia sudah cukup umur, ya mungkin pemikiran dia secara dewasa bisa berpikir yang lebih jauh lagi, lebih jernih lagi. Nah, tapi kalau pengawasan terhadap anak-anak, orang tua kan harus berperan penting. Yang ditakutkan akibat dari melihat situs-situs seperti itu, apa efeknya Pak? Efeknya apa nih? Si anak bisa melakukan perbuatan asusila nantinya. Oh iya benar. Efeknya sampai berdampak. Nah, itu yang dilarang. Makanya kebanyakan sekarang situs sudah diblokir, sudah nggak boleh lagi. Karena banyak mudorotnya, Pak. Benar. Tapi kan masih bisa pakai VPN, Pak. Betul. Kayaknya Bapak sering ya. Parah nih, Pak Davi sering. Kita kan riset Pak, untuk pengawasan anak gimana, ya kan? Boleh. Nah, lanjut Pak. Ini yang terakhir, poin terakhir sebelum penutupan dan penyampaian dari penutupan dari Pak Genius yang terakhir. Kenapa sekarang ini dikit-dikit kita ngomong kritik somasi. Nah, sebenarnya somasi sendiri itu apa dan bagaimana, Pak? Kemudian somasi itu adalah suatu bentuk teguran. Teguran. Dia bukan bukan pengaduan ke ini ya. Polisi gitu, somasi, Pak. Bukan. Somasi itu salah satu bentuk teguran. Gitu. Bentuk teguran yang dikeluarkan melalui surat. Iya. Itu harus kita tanggapinya gimana itu, Pak? Dibalas lagi.
tanggapan somasinya. Tapi atau kalau mensomasi kembali gitu loh. Kalau pihak yang mensomasi nggak puas sama tanggapan kita gimana? Dilaporkan. Oh, maju ke pelaporan ke polisi ya? Iya, contoh terkait kita somasi bahwasannya si A melakukan sebuah kesalahan. Kita somasi, kita tegur bahwasannya si A itu memiliki kesalahan ini loh, unsur kesalahannya. Sekali kita kasih tidak dihiraukan, 2 kali tidak ada tanggapan, atau tanggapannya juga tidak memberikan kepuasan terhadap pemberi somasinya, ya kan? Iya. Ya langkah hukumnya berarti ya kita laporkan. Oh, begitu. Laporkan sesuai dengan apa kesalahan yang dibuat. Iya. Ya, kalau dia melakukan sebuah perbuatan pidana, kita laporkan ke kepolisian. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan terhadap perdata, nah kalau perdata itu kan gugatannya ada 2, Pak. Iya, Perbuatan Pak? melawan hukum atau wan prestasi. Apa sih wan prestasi itu? Ingkar janji, Pak. Iya. Kalau perbuatan melawan hukumnya banyak kan contohnya. Penyerobotan lahan dan yang lain-lainnya lah yang kalau saya jabarin satu persatu panjang ya. Iya, berarti kalau ada kasus langsung aja ke kantor Pak Genius berarti ya? Betul, saya juga salah satu mediator, Pak. Insya Allah saya satu-satunya mediator non hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Bumi ini. Satu-satunya itu? Karena satu-satunya mediator non hakim gitu loh, Pak. Iya. Jadi saya mediator di pengadilan, tapi bukan hakim. Biasanya kan selama ini mediator itu ya dari hakim, hakim itu sendiri. Berarti... Jadi sering tuh kan kalau kita dalam persidangan itu ada mediasi dulu. Nah, mediator itu adalah sarana mediasi, Pak. Mediator itu pekerjaan. Iya. Paham. Kan? Mediasi itu pertemuan kedua belah pihak untuk minimal kalau bisa permasalahan itu ketemu titik solusinya. Tapi mediator juga harus bersikap netral, nggak boleh berat ke kanan dan ke kiri. Iya. Nah, ini itu fungsinya mediator. Untuk yang terakhir, Pak ya, pernah nggak ada misalkan saya atau calon klien ini ya, calon klien udah konsultasi, udah ngomong panjang lebar, ngabisin waktu segala macem, tapi nggak jadi ujung-ujungnya nyewa pengacara, gimana Pak? Pernah hal yang kayak gitu, karena mungkin banyak faktornya, artinya ada kalau pribadi aku sih kebanyakan mungkin terkait biayanya yang nggak worth it menurut mereka gitu loh, atau mereka masih berpikir dulu. Yang jelas minimal kita sudah bisa memberikan saran terhadap calon klien atau terhadap masyarakat yang datang ke kita. Minimal kita kasih, oh ini loh permasalahannya seperti ini, sarannya seperti ini. Kadang-kadang juga ada, Pak, setelah kita kasih tahu caranya seperti apa, terus kita beri masukan, hilang, Pak. Hilang sudah itu. Iya, ghosting berarti dia, Pak ya? Iya, dia sudah tahu nih, oh kan seperti ini, oh seperti ini. Oh Bapak itu bisa seperti ini loh yang harus dilakukan. Hilang, pernah. Oh iya. Sama kayak kita nge-ghosting berarti. Iya, pernah, karena mungkin dia rasa saya sudah menjabarkan dan dia bisa melakukan sendiri. Ternyata nggak bisa juga. Tapi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Minimal kita sudah memberikan masukan, memberikan saran. Kan kalau kita nggak bisa dapat rezeki itu kan bukan berupa duit aja, Pak. Oh ya kan? Benar. Memberikan masukan-masukan dengan orang itu sebuah rezeki juga buat kita. Kesehatan termasuk rezeki. Iya, kesehatan. Karena harus yakin. Itu Pak Dapi. Jadi Pak, untuk penutupan ya, minta apa? Saran, pesan dan kesan, kemudian minta penyampaian lah terhadap teman-teman semua yang menonton video ini terkait tindak kriminal dan lain-lain, apalagi untuk mengurangi kasus-kasus lah, karena negara kita ini kan sudah terlalu banyak masalah. Silakan Pak Genius. Betul. Jadi sekarang ini yang poin yang terpenting itu adalah kesadaran diri, Pak. Iya.
kesadaran diri kita terhadap aturan. Jangan sampai kita itu melawan aturan, artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang. Nah, minimal contoh, sekarang ini kebanyakan masyarakat itu melakukan sebuah perbuatan, apalagi sekarang yang tanpa mereka sadari adalah ITE. Itu sangat penting sekali, Pak, untuk kita pahami, biar tidak terjadi perbuatan melawan hukum lainnya. Yang artinya kesadaran diri masyarakat itu yang paling utama. Tanpa kesadaran, labas-labas saja Pak mereka mungkin. Kalau nggak ada kesadaran, kita tahu terkait permasalahan hukum, tapi kita nggak sadar, gitu loh. Kesadaran kita hilang, gitu. Orang temperamen, dia sudah tahu ketika dia memukul itu dia bersalah, tapi dia nggak sadar, dia nggak menyadari dirinya, gitu loh, bahwa ketika dia pukul orang itu, dia bakal masuk penjara, gitu, kalau orang itu melaporkan. Harus pintar-pintar juga melihat situasi, harus pintar-pintar juga melakukan jangan sampai perbuatan yang kita anggap betul salah. Contoh nih Pak. Iya. Kita beli handphone. Iya. Iya kan? Iya. Beli handphone. Nah ternyata handphone itu barang dari apa? Dari curian yang dijual ke kita. Kita menganggap diri kita benar. Ya. Padahal itu kan perbuatan yang salah. Penadah dia Pak ya? Iya penadah dia. Soalnya saya pernah Pak dapat ini. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi kita kembaliin. Nah, berpikirnya kan betul kan? Iya. Iya nggak? Iya. Berpikirnya betul. Oh, saya beli bukan maling. Iya. Tapi tahu nggak proses dari tangan si A sampai tangan si B kemudian dijual ke Bapak? Kan Bapak nggak tahu. Nggak tahu gitu. Suatu perbuatan yang salah kan? Perbuatannya salah, tetap bersalah. Nah, artinya kita harus cermat Pak. Harus cermat dalam segala apapun. Membeli barang kita harus cermat. Terus bersosial media kita harus cermat juga. Poin penting bersosial media Pak ya? Iya, lebih kritis lah dalam berpikir Pak. Oke Pak Genius, terima kasih atas sama-sama Pak Davi. Atas waktunya pada siang hari ini ya. Kemudian atas ilmunya, semoga edukasi atau penyampaian dan lain-lain yang sudah disampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekitar kita. Walaupun sedikit apa yang kita sampaikan, lebih baik daripada tidak ada sama sekali Pak ya. Betul Pak, betul. Ya, jadi mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan hari ini minimal masyarakat bisa memetik sedikit hikmah dari percakapan kita hari ini, bahwasannya kesadaran diri adalah hal yang paling utama untuk apapun itu Pak. Ya, terima kasih Pak Genius. Saya doakan semoga sehat-sehat terus ya. Kemudian perjuangannya lancar sampai ke ujung ya. Terima kasih Bapak juga sukses terus dalam channelnya. Iya. Semoga Pak Genius ini menjadi pengacara yang kondang lah Pak ya. Amin Allahumma amin. Cuma jangan ngambil kasus cerai artis. Oke, kalau Pak. Bapak juga nanti ada permasalahan tersandung kasus boleh. Siap Pak bantu. Pasti kalau ada teman-teman saya, orang-orang sekitar saya yang saya kenal terkena sandung, saya arahkan ke Pak Genius. Siap Pak Tapi cuma minta diskonnya Pak. Nah, aman itu. Aman ya. Kalau untuk Pak Davi apa enggak aman. Oke, jadi satu lagi. Iya gimana Pak? Boleh Pak, aku satu lagi. Boleh yang terakhir. Sekarang aku buka bimbel, Pak. Iya. Bimbel untuk kawan-kawan yang adiknya ingin masuk polisi, masuk tentara, sekolah kedinasan, PNS. Sekarang aku buka bimbel juga. Itu tempatnya di mana, Pak? Tempatnya sama kan di Kalibening Raya juga. Di Lampung Utara. Di Lampung Utara. Baik. Di Lampung Utara. Karena di Lampung Utara itu kan belum ada bimbel, untuk itu kita hadir Pak, kita buka bimbel itu. Ya jadi teman-teman yang mau kursus untuk sekolah kedinasan, kemudian masuk universitas bisa ya, kemudian
kepegawaian ya, CPNS Pak ya. Ya, CPNS. Pilot bisa pilot Pak. Pilot belum ya? Bisa insya Allah. Bisa belum, juga. Tapi belum pernah ada. Tapi insya Allah nanti kita coba. Oke, jadi nanti di bawah akan saya tuliskan alamat kemudian kontak person bagi teman-teman yang berminat ya. Boleh. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Genius. Saya doakan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Davi.